Untuk usia kebun raya sendiri sekarang sudah 208 tahun ya, dan memang Botanical Garden tertua se-Asia Tenggara. Luas kebun raya ini ada 87 hektar, dengan luas istana presidennya 28 hektar. Total ada 115 hektar di tengah-tengah kota Bogor ini. Nah, di sini pun nanti ada beberapa taman tematik ya, yang nanti mungkin Bapak Ibu atau kakak adik bisa kunjungi. Salah satunya ada Taman Meksiko nanti di sebelah kanan. Nah, ceritanya Sobat sudah masuk ke dalam taman ya, karena agak kecil. Nah, di Taman Meksiko memang khusus untuk tumbuhan yang hidup di daerah gersang atau kering, seperti kaktus, belati Spanyol, dan agave di sini. Bersebelahan dengan taman akuatik. Ini cukup luas juga, khusus untuk tumbuh-tumbuhan yang hidup di air. Ada pisang air, teratai, papirus, dan sebagainya. Ini lumayan luas ya. Di sini banyak juga aneka jenis tumbuhan yang berbuah yang biasa kita konsumsi. Salah satunya aneka jenis pohon salak. Di bawah ini yang ribut, yang terbesar di Indonesia ada salak Kalimantan. Salak Kalimantan ya. Di sini pun seperti durian, mangga atau jambu-jambuan ya. Kalaupun ada yang berbuah, itu dibiarkan alami dimakan hewan liar seperti musang, kelelawar, burung ataupun tupai. Jadi memang tidak ada yang diperjualbelikan atau dipanen. Nah, di bawah jembatan putih ini Sungai Ciliwung bagian sana menuju Depok, Bekasi, dan ibu kota Jakarta. Nanti masih ada jembatan satu lagi kita lewat yang cukup terbuka terlihat ke bawah. Kita ada juga ada randu atau kapuk. Yang besar di belakang randu atau kapuk dari Afrika, untuk yang dua di depannya dari Amerika. Selebihnya lokal dari Indonesia. Rata-rata memang sudah 100 tahun lebih usia pohon di sini. Nah, ini taman utama, taman yang paling luas di depan, yaitu Taman Astrid. Di atas dekat Museum Zoologi. Nanti kita lewat. Taman yang paling luas ya, karena dulu ada Ratu Belgia bernama Ratu Astrid sehingga dijadikan nama. Mungkin kalau ada yang mau mampir ke restoran bisa tuh sampai malam jam 8 untuk restoran. Untuk kebun rayanya ini hanya sampai jam 5 sore. Biasanya lewat pintu 3 lewat belakang. Dan memang kalau ada event seperti konser, live musik, ataupun bazar itu pasti paling sering di area sini karena area yang paling luas. Ada taman Quran juga di dekat masjid ya, sebelah kiri di bawah sana. Jadi khusus untuk tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam Al-Quran di situ. Nah, ini selain bunga kana ya di tengah, di kanan ada juga pohon damar yang biasa dimanfaatkan getahnya sebagai campuran pembuatan cat, vernis, resin ataupun lilin. Ada juga pohon unik sebelah kiri yaitu pohon baobab. Pohon baobab itu dia bisa 30 meter tinggi dan lebarnya dan mampu mencapai 1000 tahun lebih usia. Itu berasal dari negara Afrika. Memang lebih dekat dari pintu 3 ya area sini. Pintu 3 itu ada di depan sebelah kanan, itu langsung ke jalan Pajajaran Bogor. Dari sini memang lebih dekat ya kalau ke akses tol atau terminal Berenang Siang Bogor. Ini pintu 3 ya. Mungkin Bapak Ibu atau kakak adik ini ada juga penggemar tanaman orchid atau anggrek ya. Nanti bisa mampir ke sebelah kiri. Ini ada Taman Anggrek atau Gria Anggrek. Semua taman atau rumah kaca di sini gratis masuknya sampai jam 4 sore. Di dalamnya kurang lebih sudah ada 381 jenis anggrek. Bisa coba mampir ya sampai jam 4 sore. Ada 5 rumah kaca yang cukup luas, cukup bagus juga untuk spot-spot di dalamnya. Bisa dibeli anggreknya Pak? Paling bibitnya Bu yang diperjualbelikan.
ya di kultur jaringan gitu di botol kaca. Cuma kalau anggrek sih saran saya sih masih rawan mati ya, masih rentan mati. Kalau ini area untuk kelas edukasi, ada dua tempat yang edukasi anak-anak SD atau anak sekolah, biasa di sini. Nah, di belakang playground sepanjang pagar hijau ini area apotek tidur, khusus untuk tanaman herbal, tumbuhan obat atau bahan baku jamu. Untuk pejalan kaki nanti boleh mampir ke dalam. Nah, di tengah-tengahnya di Taman Apotek Hidup ini ya, di bawah situ ada salah satu spot mekar bunga bangkai jenis rafflesia. Cuma kebetulan sedang tidak mekar, prediksi 2 atau 3 bulan lagi. Karena masa mekar bunga bangkai itu cukup lama, dia seperti pemilu 3 sampai 5 tahun sekali biasanya. Agak lama. Sebenarnya ada juga Taman Sujana Kasan sebelah kanan atau Taman Garuda. Selain dibangun mirip lambang negara kita burung Garuda, ini pun untuk mengenang Bapak Sujana Kasan. Beliau pernah menjabat sebagai direktur ketiga di Komputer dan satu-satunya pimpinan pribumi pada masa itu, karena selebihnya Jerman, Belanda, dan Inggris. Ada taman durian, ada juga pohon besar yang di sebelah kanan. Ini jenisnya pohon beringin yang ditanam oleh Presiden pertama Indonesia ini dulu pada tahun 1964 oleh Bapak Insinyur Soekarno. 1964. Kita lewat Sungai Ciliwung ya, sama seperti jembatan seperti tadi. Dari kiri bendungan Katulampa, ke kanan bawah sana menuju Depok, Bekasi, dan ibu kota Jakarta. Biasa kalau ada banjir ya di Jakarta itu pasti lewat sini. Nah, di sini banyak juga ya pohon yang berbatang besar seperti aneka jenis durian lokal, mangga-manggahan juga di sini banyak. Yang terbesar ada Mangitera atau mangga hutan dari Kalimantan. Ini salah satunya. Nanti ada juga pohon besar ya, 2 pohon besar yang disebut pohon jodoh. Mitosnya, jika terlewati pohon jodoh itu, bila sudah ada pasangan ya bisa berjodoh atau langgeng. Kalau sendiri atau jomblo bisa bertemu jodoh, kan? Cuma nggak bisa nambah ya. Ada di depan sebelah kanan. Karena memang di Indonesia ini kepercayaan masih cukup kental terhadap hal itu ataupun ya, itu yang disebut pohon jodoh gitu. Untuk pohonnya memang beda jenis. Yang di sebelah kanan beringin kuning dari negara Malaysia. Ini. Kalau ini meranti merah dari Sumatera, Malaysia dan Indonesia. Ini usianya sudah 159 tahun sekarang. Sudah 1,5 abad ya. Nah, nanti ada juga situs cagar budaya atau makam keramat ya, Patilasan. Sebenarnya kalau sana lagi sana cuma ditutup ya. Paling nanti tembusnya ke yang tadi area kita lewat dekat apa sih, Taman Meksiko bisa lewat situ tembusnya. Nah, ini Patilasan atau persinggahan Ratu Galuh, istrinya Prabu Siliwangi. Karena memang dulu di sini masih zaman kerajaan Pajajaran Bogor dulu. Ini pun dibuka umum, setiap harinya ramai ya para peziarah, turis ataupun pengunjung yang sekedar mampir. Nah, berseberangan sebelah kiri sana dengan jembatan gantung atau jembatan merah. Jembatan itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Mitosnya justru pasangan bisa putus ketika itu bertemu. Iya, sekarang kebetulan baru ditutup ya, bukan karena banyak yang putus, karena memang sudah berkarat aja. Ditutup dari 2022 kemarin. Masih tuh. Nah, ini aneka jenis kanarium atau kenari ya. Yang terbesar di Indonesia ada kenari babi dari Maluku. Disebut kenari babi, selain jadi sarang babi hutan di sela-sela akarnya, untuk buah kenarinya ini paling besar tuh. Kalau dikupas, dia buah kenarinya paling besar dibanding kenari jenis lain. Itu jadi makanan favorit dari babi hutan sehingga sering disebut kenari babi di Maluku. Nanti
Ada juga mata air alami di depan. Satu-satunya mata air alami namanya mata air kahuripan atau mata air kehidupan. Berada di sebelah kanan ya, air yang tidak pernah surut sampai sekarang dan pernah dipakai oleh kerajaan Pajajaran Bogor. Pengunjung tiap hari rame ya, sekedar basuh muka, ambil air ataupun melakukan ritual ada. Sekarang udah ada, udah lama. Nah ini aneka jenis, yang tadi jalan itu ke sini ya tembusnya. Yang tadi jalan setapak ke atas tuh, sebelah sini. Ini area jambu-jambuan ya. Kalau sebelah kiri area sagu, aren, dan sawit. Sawit itu bukan asli Indonesia. Pertama didatangkan ke Indonesia dari Afrika. Ditanam di sini yang pertama. Kita lewat jalan barusan, nanti ke atas kita belum lewat nih, Istana Presiden, makam Belanda. Pesta ditutup. Biasanya Idul Fitri atau Hari Raya ya, dibuka umum atau open house. Mungkin dari rumah, nih adiknya ada yang bawa sepeda goes atau skuter non elektrik ya. Bisa juga dipakai untuk lanjut explore, karena banyak jalan kecil atau jalan-jalan setapak di sini. Kebetulan masih ada danau juga di dalam sana. Ada beringin terbesar di sini. Kita di Taman Akuatik ya, sebelah kiri dan Taman Meksiko. Ada juga salah satu jenis tanaman purba yang masih ada sampai saat ini. Sebelah kiri yaitu pohon sikas atau pakis naga. Bersebelahan dengan pandan laut. Pandan ini habitatnya di pesisir laut atau pantai. Dia untuk anyaman tikar, tas, dan atap. Biasa dikonsumsi buahnya. Salah satu jenis pohon tertinggi di Indonesia. Di sebelah kiri atas namanya pohon kompasia atau pohon raja. Itu dari Kalimantan, Borneo. Tercatat ada yang mencapai 80 meter ya. Kalah dari sini juga. Kalau di sini baru 42 meter tingginya. Itu dari Kalimantan, Borneo, namanya pohon kompasia, biasanya disebut pohon raja. Ada bunga lampion, nanti kita masih lanjut ke depannya. Nah, untuk bangunan putih yang di sebelah kiri kita itu ada laboratorium tertua dan pertama di Indonesia, namanya Trap Laboratorium. Cuma sayangnya lab ini sudah dikosongkan cukup lama. Masih dipertahankan karena bangunannya masih asli peninggalan Belanda ya. So, kalau kita lihat dari jendela, alat-alat labnya masih komplit dari tahun 1800-an. Ada museum zoologi juga di belakang sana. Kalau ini sempat dijadikan guest house atau hotel Melchior, cuma semenjak pandemi COVID sudah tidak beroperasional ya dari 2019. Cuma ada 13 kamar, mungkin kalau ada yang mau dinyali boleh gratis. Enggak, di sini nggak angker kalau udah bestie semua ya, original. Semua nggak angker ini apa. Nah, ini aneka jenis rotan se-Asia. Yang terkecil di dunia ada rotan dari negara Australia. Memang paling banyak sih dari Jawa, Kalimantan, Sumatera. Ada juga dari Filipina, Thailand, Vietnam. Aneka jenis palem dan minang. Ada juga taman yang luas di sebelah kanan. Ada taman basement. Taman basement ini dibangun beserta monumen di tengahnya untuk mengenang Profesor Basement. Beliau telah berjasa di Indonesia sebagai penemu pertama obat malaria dari tanaman kina. Ini penemunya, karena memang dulu peneliti dan ahli biologinya hampir semua wafat di sini terkena wabah malaria. Kita lewat di depan ada adat Semetri atau makam Belanda. Goyang, mau foto? Enggak. Kita lihat ada makam Belanda di depan. Kita lewat juga area bambu. Di sini ada beberapa jenis.
Kalau sana potong jalan. Ini bentar. Nah, ini ada bambu lemang atau nasi lemang atau bacang. Di belakangnya giant bambu terbesar di dunia dari negara Myanmar atau Burma. Kalau itu petung terbesar di Indonesia. Ada juga bambu kuning. Selain menangkal genderuwo, dia biasa untuk obat liver alami. Rebusan ujung tunas rebungnya Makan genderuwo, kurang makan genderuwo. canda ya. Ini untuk obat liver alami. Rebusan ujung tunas rebungnya diminum airnya. Ada bambu Cina, makanan panda, ada juga bambu Sumatera. Untuk bambu yang paling kuat dan lentur, ini bambu tali. Dari Pulau Jawa paling banyak. Untuk anyaman bilik, rumah tradisional ataupun kerajinan tangan. Kalau pembuatan alat musik ya, angklung atau calon, bambu hitam. Bambu hitam, terlihat kontras ya warnanya hitam. Masih giant bambu, ada bambu Kalimantan, Filipina, Thailand, Asia ya, memang banyak sekali juga jenis bambu. Ini masih jenis petung yang biasa dimasak sayur rebung atau isian lumpia Semarang di Indonesia. Ator Brin ya, tadinya LIPI, sekarang jadi BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, hanya ganti nama. Nah, makam Belandanya itu ada di sebelah kanan, ada 42 para peneliti dan ahli biologi yang wafat terkena wabah malaria. Yang terakhir dimakamkan ada perempuan ya, tahun 1893 di sini. Nah, 200 tahunan mulai. 200 ya. Nah, ini Istana Presiden atau Istana Bogor. Cuma sedang tidak open house, jadi kita tidak bisa masuk lebih dalam ya. Jadi luas kebun ini 87 hektar, istananya 28 hektar. Ya memang hanya Pak Joko Widodo ini. Hanya Pak Joko Widodo yang pernah menjabat dan tinggal di istana tersebut. Kurang lebih seperti enggak, Pak Prabowo hanya nyambut tamu negara dari Turki aja kemarin. Cuma 2 hari nggak tinggal. Di sini hanya dibatasi oleh danau bunting ya, buatan zaman kolonial Belanda antara kebun raya dengan istana presiden. Untuk jumlah tanamannya di tahun ini sudah ada 13.000, jenisnya ada 3.004. Kemungkinan akan selalu terus bertambah di setiap tahunnya. Nanti bisa juga mampir ya, di sebelah kanan ya, di depan ada rumah kaca satu lagi, yaitu Taman Nepenthes, khusus untuk tumbuhan sama makan serangga. Yang paling terkenal ada aneka jenis kantung semar. Ini semua rumah kaca atau taman gratis ya, sampai jam 4 sore. Ini kayaknya tidak terasa ya, kayak didongengin ya, udah 25 menit lebih. Sudah sampai lagi di jalan yang tadi kita naik. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kunjungannya ya, semoga sehat selalu. Dicek kembali barang-barangnya, ada yang tertinggal. Terima kasih banyak.